الله والله 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 الله والله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Segenap yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, ya, ada Ustaz Samsul, ada Pak Tresno, ada Mas Lutfi, ada Ibu Wahyu Hidayati, dan semoga nanti, karena ini memang suasananya suasana gerimis, suasana hujan ya, jadi saat-saat begini sudah pandemi, masih gerimis, lah ini biasanya ngajinya ngaji minimalis ini ya, ngajinya ngaji minimalis, dan semoga niat kita untuk istiqomah dengan kajian rutin Al-Arba'in An-Nawawi yang diselenggarakan oleh Masjid Kampus, semoga membawa keberkahan bagi kita. Lagi-lagi mari kita niatkan bahwa kajian Al-Arba'in An-Nawawi ini bagian dari ekspresi mahabbah kita, cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya teringat apa yang sering dipesankan oleh guru-guru saya itu. Jadi apapun kalau diniatkan mahabbah, apapun kalau diniatkan cinta, dan ingin, kalau orang Jawa bilang, menyenangkan atau nyenengin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka segala sesuatunya akan mendapatkan barokah, mendapatkan nikmah, ya, maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk bahwa kajian hadis yang rutin dilaksanakan ini adalah bagian dari itu, bagian dari meneguhkan mahabbah kita, cinta kita kepada Rasulullah. Tidak hanya sekedar membaca, tidak hanya sekedar menghafal, tetapi bagaimana kemudian hadis ini menjadi pengingat bagi kita, reminder bagi kita untuk terus mengkaji dan mengamalkan di dalam kehidupan kita. Kajian pada pagi hari ini adalah hadis yang ketiga. Kalau tidak salah ini pertemuan yang keempat, hadis yang ketiga, karena edisi spesial hadis Jibril kemarin kita kupas dua pertemuan, dan kali ini kita akan masuk pada al-hadisus salis, hadis yang ketiga dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang ketiga setelah kita membahas tentang hadis niat dan hadis Jibril, al-hadisus salis an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ay wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa saumi ramadhana. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 fondasi. Apa 5 fondasi itu?
syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fondasi yang pertama adalah melakukan kesaksian atau menegaskan kesaksian. An la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Ini fondasi yang pertama. Fondasi yang kedua adalah wa iqamis sholati, mendirikan sholat. Yang ketiga wa itaiz zakati, dan membayar zakat. Wa hajjil baiti, dan haji ke Baitullah. Wa shaumi ramadhana, dan berpuasa di bulan Ramadan. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini dinilai sahih dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu yang saya hormati, hadis ini merupakan kelanjutan dari pembahasan tentang hadis Jibril. Pada hadis Jibril kemarin disebutkan bahwa level orang beragama yang paling dasar, yang paling bawah adalah level muslim. Yaitu ketika orang mengikrarkan dirinya sebagai seorang muslim. Level yang di atasnya lagi adalah mukmin, dan level yang tertinggi adalah muhsin. Jadi Islam, iman, dan ihsan. Nah, hadis yang ketiga ini merupakan penjelasan teknis dari Islam itu sendiri. Bahwa Islam itu adalah ketika seseorang memiliki atensi lebih, perhatian lebih terhadap 5 fondasi yang membuat keislamannya menjadi kokoh. Maka kalau ada bahasa Islam KTP, itu adalah Islam yang hanya dijadikan sebagai identitas. Makanya di dalam Tarikhul Adyan atau sejarah agama-agama, ada 2 istilah yang bisa dibedakan. Yang pertama adalah Islam sebagai organized religion, dan yang kedua adalah Islam sebagai unorganized religion. Jadi kalau Islam sebagai unorganized religion, ini sebenarnya agama yang dibawa oleh Nabiullah mulai sejak Adam sampai dengan Isa. Agamanya itu sesungguhnya adalah agama Islam. Jadi di dalam Tarikhul Adyan yang ditulis oleh Profesor Zakzuk, beliau menyatakan bahwa sejak Nabiullah Adam sampai dengan Nabiullah Isa, agama yang dipeluk oleh mereka itu adalah agama Islam. Tetapi Islam yang dipeluk oleh Nabiullah Adam hingga Nabiullah Isa itu adalah Islam yang unorganized religion. Tidak dianggap atau tidak diinstitusionalisasikan. Bukan sebagai organisasi, bukan sebagai institusi, bukan sebagai nama. Itu Islam. Maka kalau di dalam Al-Quran disebutkan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbal minhu. Ya, jadi Islam yang dimaksud di sini sesungguhnya syariat samawiyah itu keseluruhannya adalah syariat Islam, tetapi Islam yang bukan diinstitusionalisasikan. Ini artinya bahwa syariat samawiyah yang pernah dibawa oleh para nabi dan para rasul terdahulu, ya, termasuk juga ada Yahudi, ada Nasrani, ya,
ini sesungguhnya semangatnya adalah semangat Islam. Pesannya adalah Islam. Karena di dalam agama Islam itu kan sebenarnya dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya adalah berserah diri. Maka substansi yang tertinggi di dalam agama adalah ketika seseorang dengan sepenuh hati mau menyerahkan dirinya kepada Allah. Nah, ini adalah inti dari suatu agama. Barulah kemudian pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam kemudian dijadikan sebagai pamungkas keseluruhan syariat samawi, dan Islam pada masa Rasulullah ini disebut sebagai Islam yang organized religion. Agama yang sudah dibakukan sebagai satu institusi, sebagai nama agama. Karena ada simulasi begini menurut Prof. Zakzuk itu, orang yang beragama Yahudi ya, itu sesungguhnya adalah orang Islam, tapi dengan politik dakwah pada saat itu, maka Yahudi diatribusikan atau disematkan dari nama kaum. Begitu juga dengan Nasrani. Maka kalau dikatakan bahwa di dalam syariat Samawiyah, syariat yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi, para rasul, dengan kitabnya yang diturunkan, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ya. Maka ini sebenarnya kalau kembali kepada nama Islam sebagai unorganized religion, mereka sesungguhnya adalah memeluk Islam. Nah, baru pada masa Rasulullah, nama agama ini tidak diatribusikan kepada nama kaum, tidak kepada nama umat, tidak kepada nama daerah, tetapi dibakukan menjadi nama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, maka ketika berbicara tentang bangunan Islam, maka seorang Muslim itu akan semakin kokoh keislamannya ketika memperhatikan 5 aspek. Jadi hadis ini memang termasuk hadis yang spesial ya, karena termasuk dalam 4 hadis yang utama. 4 hadis yang utama itu menurut An-Nawawi diantaranya adalah hadis tentang niat, hadis Jibril yang kemarin sudah kita bahas tentang Islam, tentang iman dan ihsan, termasuk juga tentang hari akhir. Yang ketiga termasuk hadis-hadis yang sangat dasar di dalam Islam itu, selain niat dan hadis Jibril, adalah hadis yang ketiga ini. Baru yang keempat kemudian ada hadis tentang larangan memerangi atau larangan menumpahkan darah sesama Muslim. Nah, bagaimana kemudian keislaman seseorang itu menjadi kokoh? Ada setidaknya 5 dasar yang harus diperhatikan. Ini karena diriwayatkan langsung oleh putranya Umar bin Khattab, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab, yang terkenal sangat wirai dan sangat dermawan. Ya, sampai diceritakan Abdullah bin Umar itu kalau punya duit agak banyak, itu rasanya tidak rela, Bapak Ibu ya. Ini yang mungkin yang membedakan dengan saya. Kalau Abdullah bin Umar itu ketika punya uang, ya, itu gelisah karena khawatir kalau nanti uangnya ini mempersulit hisabnya di akhirat. Sampai digambarkan beliau memiliki uang 3.000 dinar, ya. Lalu 3.000 dinar pada saat itu diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam buat apa? Buat pembiayaan dakwah. Sampai dalam riwayat yang lain juga pernah ya, dalam satu referensi disebutkan, yaitu kitab Al-Jami' yang juga menjelaskan tentang kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, bagaimana beliau melihat Nafi, seorang budak
yang ingin yang belum dimerdekakan, sementara di kantongnya pada saat itu ada uang. Nah, ini satu sikap yang luar biasa bagaimana seorang sahabat ya memiliki wirai ya, memiliki kedermawanan sehingga jadi tangannya ini gatal kalau sampai di sakunya ini banyak uang. Ya. Kalau umat Rasulullah kebanyakan mungkin kalau punya duit banyak, ini tangannya gatal, pengen beli ABCD. Tapi kalau Abdullah bin Umar ini gatalnya lain. Gatalnya apa? Duh, uang kok banyak bener toh. Ya. Kalau masyarakat milenial punya duit, mikirnya apa? Gimana renov rumah? Gitu ya. Gimana ganti mobil? Atau gimana ganti kunci lah ya. Ganti kunci, ganti mobil, renovasi rumah, invest tanah dan sebagainya. Nah, Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis ini memiliki karakter yang luar biasa yang sangat dipuji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau itu sosok yang gatal ketika dia memiliki harta tetapi tidak diinfakkan fisabilillah. Nah, mari kita kupas satu persatu karena ini kalau dikaji secara lebih detail ini sebenarnya tidak kalah seru dengan hadis Jibril. Kalau hadis Jibril ini sebenarnya satu SKS ya. Kalau perlu misalnya ada sekolah hadis kok dibikin sekolah hadis, lalu kemudian ada mata kuliah namanya hadis Jibril. 4 SKS bisa nggak rampung itu ya. Kalau dikaji secara komprehensif. Nah ini sama dengan hadis yang ketiga ini. Ya, ini dikaji 1 SKS, 2 SKS juga nggak selesai ya. Tapi karena ini forumnya adalah forum pengajian sehingga harus jamak qashar. Ya, 2 SKS ini kita jamak qashar menjadi 1/4 SKS. Ya, atau 1/8 SKS. Nah, apa sebenarnya 5 dasar atau 5 fondasi di dalam Islam itu? Yang pertama, mari kita kupas satu persatu sambil saya mengkaji dari dari kitab Al-Jami' fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah li Abi Abdillah Muhammad Yusri. Jadi yang pertama adalah syahadat. Syahadat ini adalah dasar dari keseluruhan aktivitas manusia dalam identitasnya sebagai seorang muslim. Maka ketika di situ disebutkan syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadat tauhid dan syahadat rasul adalah roh, adalah dasar bagaimana seorang muslim itu harus dimulai dengan ikrar syahadat. Memberikan satu kesaksian bahwa Allah adalah Tuhan yang berhak disembah dan Rasulullah itu adalah hambanya dan utusannya. Pertama adalah mempersaksikan bahwa Allah itu adalah Tuhan. Ada satu ungkapan omnipresent bahwa Allah atau tauhid itu sesungguhnya adalah roh dalam seluruh amal, karena apapun amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu orientasinya kan sesungguhnya satu aja. Orientasinya adalah mendapatkan rahmatnya Allah. Percuma kalau kemudian dalam segala aktivitas seseorang ya, lalu kemudian itu hanya berhenti pada aspek duniawi. Ya, misalnya ya, misalnya kalau orang itu hanya berorientasi pada duniawi, selesai. Sekolah S1 dapat gelar S1, S2, S3. Lalu kemudian mendapatkan gelar guru besar. Nah, kalau orang Jawa bilang, lah terus kalau sudah dapat S1 harap lapo, S2. Kalau sudah dapat S2 mau ngapain? S3. Kalau sudah dapat S3, kumnya cukup, lalu dapat profesor. Nah, kalau sudah profesor, sudah sundul itu.
ya, sudah sundul. Orang mendapatkan profesor, orang memiliki gelar doktor, tapi kalau di situ tidak ada rahmat Allah, ya, tidak ada rahmat Allah, makanya saya menukil, ya, ada satu ungkapan dalam apa namanya Alkitab itu, ya, yang disebutkan di salah satu perguruan tinggi kalau nggak salah KSW itu, bahwa saya kira cukup untuk menerjemahkan bahwa ketauhidan ini pengendali di dalam seluruh aktivitas manusia. Pengendali seluruh aktivitas manusia. Ketika dia punya jabatan, kalau jabatan ini tidak diarahkan kepada tauhidullah, kalau jabatan itu tidak diarahkan untuk mendapatkan rahmat Allah, maka jabatan itu hanya akan berbalik menjadi fitnah. Ya, praktek korupsi, praktek kolusi, praktek nepotisme, ya, kan tidak perlu nunggu di akhirat, ya toh? KPK sudah bekerja, Firly Bahuri dan kawan-kawan sudah bekerja, tidak perlu nunggu akhirat. Ketika jabatan tidak diarahkan kepada tauhidullah yang berorientasi pada rahmat Allah, maka akan berbalik menjadi fitnah. Ketika seseorang memiliki ilmu, lalu kemudian menjadi takabur, meremehkan orang lain, dia lupa bahwa ilmu adalah amanah, ilmu adalah titipan, ya, maka ilmu itu akan berbalik menjadi fitnah bagi dia. Tidak malah semakin bermanfaat bagi sesama, tetapi justru kemudian dia dicibir karena keilmuannya. Harta, ketika harta tidak diproyeksikan kepada tauhidullah, ya, bagaimana kemudian harta ini semakin mendekatkan dirinya kepada Allah? Bagaimana ilmu bisa membuat dirinya semakin dekat dengan Allah? Bagaimana kesehatan, jabatan, wewenang, kekuasaan, dan seluruh yang menempel di dalam aktivitasnya, kalau tidak diarahkan kepada asyhadu alla ilaha illallah, maka orientasi duniawi itu akan menjadi belok. Apa namanya orientasi duniawi itu akan menjadi dominan. Kalau orang Jawa bilang, saya ini kan kebetulan asli Jeporo. Kalau orang Jeporo bilang itu kedunyan, ya. Jadi kedunyan ini mengilustrasikan bahwa duniawi yang menempel di dalam dirinya, apakah berupa jabatan, apakah berupa ilmu, apakah berupa fasilitas material, apakah berupa peluang atau kesempatan, apakah berupa networking, jaringan. Tapi ketika itu semua tidak diproyeksikan kepada asyhadu alla ilaha illallah, bahwa ini adalah dari Allah, ini oleh Allah, artinya dikehendaki oleh Allah, maka harus untuk Allah, dari Allah, oleh Allah, dan untuk Allah. Ya. Ketika itu tidak terjadi, disitulah problem di dalam hidup akan mulai terjadi. Terjadi guncangan-guncangan di dalam hidup. Ya, akan terjadi guncangan di dalam hidup. Saya ingat ya, ceramahnya Allah yarhamuh Kiai Haji Hashim Muzadi. Dulu ketika beliau menyampaikan materi dalam acara seminar ulang tahun Gontor yang ke-90, beliau mengatakan bahwa ketika ilmu yang ada di otak tidak dikuatkan dengan kekuatan spiritual, maka akan goyang. Jadi apa yang ada di dalam rasional kita, ketika tidak diikat dengan kekuatan spiritual, maka di situ akan terjadi goncangan-goncangan di dalam hidup. Ini adalah rahasia besar kenapa kemudian syahadat itu, ya, syahadat itu menjadi hal yang sangat dasar. Kalau hanya sekedar syahadat ini ditempatkan sebagai kalimat, ditempatkan sebagai
upaya memverbalkan keislamannya, hanya dikatakan sebagai formalitas, ya kesakralannya menjadi hilang. Sudah syahadat, wes, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai. Tapi kalau kita gali, ya, apa sesungguhnya sisi terdalam yang paling sakral dari syahadat? Syahadat ini adalah menjadi terminal akhir, menjadi rel utama berjalannya roda kehidupan itu. Makanya asyhadu alla ini adalah satu upaya untuk bagaimana agar manusia tetap memiliki kendali. Bahwa ilmu tidak mungkin ada kalau bukan karena diberikan Allah. Jabatan tidak mungkin dia dapat. Itu bukan jasanya tim sukses. Tim sukses itu kan hanya sebab akibat saja. Tetapi siapa yang menghendaki? Nah, kita buka lagi pelajaran hadis Jibril pekan lalu, ya, bahwa takdir manusia itu melewati 4 tahap. Ilmu, ilmunya Allah. Kitabah, ditulis Allah di dalam Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, al-khalqu, diciptakan oleh Allah. Al-masyiatu, dikehendaki oleh Allah. Intinya, kalau nggak dikehendaki oleh Allah, nggak mungkin terjadi. Ya, meskipun di situ ada prediksi-prediksi atau ada ikhtiar-ikhtiar atau otonomi yang bisa dilakukan oleh manusia. Sering saya sampaikan, mengapa di dalam Al-Quran Allah seringkali menggunakan kata ganti kami atau kata ganti kita. Ya, salah satu maknanya ketika Allah menggunakan kata ganti kami atau kita, berarti di situ ada otonomi manusia, ada otoritas yang diberikan Allah kepada manusia. Dalam urusan penciptaan manusia, Allah menyebutkan inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Dalam penciptaan Adam, Allah tidak menggunakan kami karena tidak ada wewenang manusia di situ. Maka Allah menggunakan wa ma khalaqtul jinna wal insa. Dalam urusan rezeki, Allah menggunakan kata ganti kami. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang kasih rezeki. Allah kasih rezeki, manusia diberikan otoritas untuk berusaha. Maka wilayah manusia adalah wilayah berusaha, bukan wilayah menentukan hasil. Ini loh makna dari syahadat tauhid itu, betapa tauhid ini memberikan kekuatan yang dahsyat menjadi pengendali. Kalau memiliki jabatan, wewenang, kekuasaan, nggak usah macam-macam, nggak lama kok. Ya, 5 tahun. Apa mau membanggakan apa 5 tahun? Ya, nanti juga ada saatnya pensiun sendiri kan gitu. Loh kalau atasan itu pinter sama anak buah, itu pensiun itu loh. Nanti masih disambangi gawakno telo, gawakno roti Swiss, ya toh? Kemudian bawain parcel waktu lebaran. Itu kalau apa? Pensiunnya dia itu ya meninggalkan kesan yang baik. Tapi kalau pensiunnya itu tidak meninggalkan kesan yang baik, loh jangankan kok pensiun, masih dinas aja kehadirannya agak walah iku meneh kan begitu toh. Loh, ini makna syahadat. Tauhid itu segede itu, sedahsyat itu, efek psikisnya itu bahwa orang kalau menyadari asyhadu alla ilaha itu mau macam-macam nggak jadi. Mau menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan dengan like and dislike, ngapain? Ya, misalnya jadi dekan 5 tahun, ya, jadi dekan 5 tahun. Saya tidak tahu kalau diundip 5 tahun apa 15 tahun saya tidak tahu. Kalau di tempat saya itu 5 tahun dan ada peraturan tidak tertulis, tidak boleh nyalon lagi. Ya, itu ada peraturan tidak tertulis. Tapi secara umum lah, itu hanya contoh. Bagaimana seluruh kehidupan kita berikut dengan atribut-atribut duniawi. Ini amanah kok. Ya, ini amanah. Kalau amanah itu tidak dijalankan dengan baik dengan landasan tauhid. Ya, Mas Lutfi, Yon Sewu. Ini kalau misalnya memang dirasa apa? Saya tidak harus khatamkan hari ini nggak apa-apa ya. Oh iya, nggak apa-apa. Nah, karena saya tuh eman-eman kalau kemudian
ngajine kebutan kayak orang Jeporo borongan gawe lemari begitu Ah, kan nggih. eman-eman ya. Nggih. Kayak kayak hadis Jibril kemarin kan apa namanya kita bisa berseri ya. Nggih. Sama sebenarnya hadis ini bisa berseri kan kita nggak ada target kataman koyok poso toh. Nggak ada. Makanya sak melaku-melakunya yang penting ini ya dikupas saja nggak apa-apa ya. Nggih, Nah, siap. saya kan harus izin sama komandannya dulu lah. Oke, saya lanjutkan ya. Karena saya ingat dulu Prof. Zakzuk itu ketika ngajar saya Tarikhul Adyan, ya. Kemudian Syekh Subat itu dulu ngajar saya mata kuliah hadis, itu termasuk ngupas ini itu 7 pertemuan. Jadi 7 pertemuan, saya ingat betul itu tahun 2000 di musim dingin, ya bulan November itu. Bagaimana ya meskipun 7 pertemuan itu juga nggak semuanya saya ingat itu ya, tetapi paling tidak ini saya merasakan betul bahwa al ilmu yazdadu bil infak, ternyata betul ilmu itu menjadi awet, minimal serpian-serpian itu kembali ketika diinfakkan begini. Nah kalau tidak dipaksa Mas Lutfi saya ngaji lagi Arba'in Nawawi ya mungkin saya nggak apa ingatan-ingatan lama itu sudah ketumpuk sama rutinitas di kampus itu. Nah saya kembali begitu dahsyatnya tauhid karena begitu tauhid ini goyah dunia pasti goyah, dunia pasti goyah. Orang tidak ingat bahwa seluruhnya jadi bahwa hidup ini sesungguhnya adalah mas'uliyah. Hidup ini adalah tanggung jawab. Suatu saat akan dipertanggungjawabkan. Ada politik transaksional. Ya, sekarang bisa transaksi. Tapi siapa yang berani tawar-tawaran dan bertransaksi ketika sudah di hadapan Allah? Hari ini masih bisa dengan like and dislike. Hari ini masih bisa menghalalkan segala cara. Hari ini masih, tetapi bahwa ketika orang sudah mampu menguatkan ya menguatkan landasan-landasan syahadat tauhid ini, maka hampir bisa dipastikan minimal orang itu mau lengah, ingat, oh ada Allah. Minimal dia mau rodok, kalau orang Semarang mungkin bilang rodok kemaki sidik, loh nyapa ya kok kemaki ya? Bukankah ini semuanya kembali kepada tauhidullah? Jadi dari sini bisa saya sampaikan bahwa tauhid itu tidak hanya dimaknai bahwa Tuhan itu esa. Tuhan itu ahad. Ahad itu bukan wahid. Kalau ahad itu satu-satunya tidak ada permulaan dan tidak ada akhiran. Itu ahad. Makanya di dalam surah Al-Ikhlas tidak disebutkan kul huwallahu wahid. Ya, tetapi kul huwallahu ahad. Karena apa? Karena ahad itu satu-satunya, sementara kalau wahid itu satu dan memiliki lanjutan. Jadi syahadat tauhid itu tidak hanya dimaknai bahwa Allah itu esa, tetapi dimaknai bahwa selain Allah itu esa, Allah itu adalah menjadi orientasi utama di dalam seluruh proses kehidupan. Maka dasar dari segala dasar di dalam Islam itu adalah at-tauhid. Bahwa Allah adalah orientasi utama di dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah syahadat tauhid, ya, ada syahadat Rasul. Jadi syahadat Rasul itu di situ disebutkan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya coba. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Dari sini memunculkan beberapa pertanyaan. Pertama,
Mengapa kalimat ini atau kalimat yang dirangkai itu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Kenapa Nabi Muhammad itu menjadi apa ya, figur sentral pada syahadat Rasul ini? Kenapa kok tidak disebutkan ya? Kalau di dalam rukun iman itu ada Allah, ada malaikat, ada Rasul, ada ini. Kenapa kok malaikat nggak disebut? Ya, ya. Tetapi kenapa Rasul yang disebut? Mengapa? Pertama adalah karena jadi penyebutan kata Nabi Muhammad di sini karena Rasulullah itu menjadi representasi. Representasi menjadi kepanjangan tangan. Ya, menjadi kepanjangan tangan dari syariat yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi. Makanya di situ ditegaskan dengan kata-kata abduhu. Jadi menegaskan bahwa Nabi Muhammad itu sesungguhnya adalah abdun. Nabi Muhammad itu sesungguhnya adalah hamba. Nabi Muhammad itu sesungguhnya dikendalikan. Bukan mengendalikan sendiri. Tetapi Nabi Muhammad itu dikendalikan. Maka syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu ya syariat Allah. Ya, makanya apa yang datang dari Rasulullah, Rasulullah tidak melakukan sesuatu dengan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi tidaklah Rasulullah itu kemudian berbicara, mengeluarkan statement illa wahyu yuha, kecuali itu berasal dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah melalui berbagai perantara. Ini satu penegasan. Jadi kenapa Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad itu adalah perantara. Kenapa abdun? Kan kalimatnya wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba. Ini memberikan satu penegasan bahwa setelah Allah menegaskan proyeksi keseluruhan proses hidup dan kehidupan di dunia dengan tauhid, ya, maka penjelasan syahadat Rasul ini merupakan penjelasan operasional. Lalu bagaimana kemudian praktek simulasi dari asyhadu alla ilaha illallah itu? Ya, figurnya, role modelnya adalah Rasulullah. Tapi harus ditekankan di sini menurut Syekh Yusri bahwa penyebutan abdun, hamba, ini memberikan satu penegasan bahwa Rasulullah itu bukan Tuhan. Tetapi Rasulullah itu adalah delegasi yang di-SK-kan oleh Allah untuk menyampaikan keseluruhan syariat ya sebagai petunjuk operasional tentang bagaimana memaknai tauhid di dalam kehidupan. Ini. Jadi kalimat abdun ini bukan tidak sengaja, tetapi kalimat abdun ini memberikan makna demikian. Abduhu wa rasuluh. Dan Rasul itu adalah utusannya. Kalau kalimat utusannya itu berarti ada yang diutus. Dan ada yang mengutus. Siapa yang mengutus? Allah. Siapa yang diutus? Rasul. Rasulullah ya diutus oleh Allah dengan risalah untuk disampaikan kepada umatnya. Ini artinya bahwa operasionalisasi dari tauhid yang disebutkan di dalam syahadat tauhid itu ya bagaimana praktiknya di dalam kehidupannya, ikuti aja Rasulullah. Itu sudah jadi role model. Ikuti aja sunnahnya.
sunnah di dalam Rasulullah itu kan ada dua. Ada sunnah etis, ada sunnah yuridis. Ya, ini kalau tidak salah dulu pernah saya sampaikan di Maskam, tapi sudah lama sekali, ya, sudah lama sekali. Kayaknya sejak mungkin Mas Lutfi belum punya putra mungkin ya, atau dulu waktu putranya masih satu, sekarang udah tiga ya Mas ya. Nah, dulu di Maskam saya pernah menyampaikan kupas tuntas tentang apa perbedaan antara sunnah etis dengan sunnah yuridis. Jadi kalau sunnah yuridis itu adalah apa yang datang dari Rasulullah dan itu mengikat secara hukum. Rasulullah ngajarin kepada kita subuh itu 2 rakaat, ya udah jangan ditambah, jangan dikurangi. Rasulullah mengajarkan kita bahwa yang namanya haji itu ke Makkah, ya sudah, jangan cari alternatif hajinya di Manyaran. Ya, hajinya di Islamic Center nggak cukup. Di MAJT malah saya lihat itu Ka'bahnya juga besar dan bagus itu. Ya, nggak boleh. Jadi yang namanya haji ya tetap harus ke Makkah. Kenapa? Karena sunnah dari Rasulullah ya yang bersifat yuridis ini memang mengikat. Dan ada sunnah etis. Kalau sunnah etis ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan etika. Ya, yang ini memang harus dikaji lebih komprehensif. Misalnya Rasulullah itu makan 3 jari. Apa sih sebenarnya maknanya Rasulullah makan 3 jari? Apakah beneran 3 secara fisik ataukah ada substansi lain? Ya, saya pernah mengundang dokter untuk ngisi kajian di tempat saya. Untuk apa? Mengupas hidup sehat ala Rasul. Ya, luar biasa. Saya baru tahu ya. Ini ada kayaknya ada Pak Hasib ya. Tadi kayaknya ada Pak Hasib. Sudah keluar? Ya. Ada tadi. Oh ada ya, Ustaz ada. Nah, tadi ada. Oh iya. Nah, bagaimana kemudian sunnah-sunnah etis yang diajarkan oleh Rasulullah itu ternyata memberikan suatu pesan yang luar biasa. Kenapa sih kalau tangan itu megang sayur, lalu kemudian sayur itu menjadi apa lebih cepat basi atau bagaimana lah ya. Nah, saya kira sunnah etis itu sunnah yang berkaitan dengan etika-etika atau hal-hal etik yang dicontohkan oleh Rasul. Nah, oleh karena itu maka syahadat Rasul ini memberikan satu penjelasan. Mas Lutfi, saya masih punya berapa menit lagi nih? Ya, jam 9-an lah, monggo. Atau selesaikan syahadat ini nanti pekan depannya dilanjutkan yang lain. Oke, ya ini saya selesaikan syahadat ini ya. Ya. Saya kok lupa ya nggak pakai background Masjid Undip. Karena kemarin saya mau ada acara keluar, saya bilang saya masih Zoom dengan Undip. Saya fotokan Masjid Undip itu ada yang bilang gini, Mas Lutfi, loh itu kok masjid bagus itu di Semarang apa di mana? Itu di Tembalang. Ya, oke, saya lanjutkan. Ya, jadi Rasulullah ini merupakan petunjuk operasional karena Rasulullah ini yang paling memiliki otoritas tentang bagaimana syariat Allah itu dijalankan. Bagaimana Al-Quran itu dipraktekkan. Bagaimana ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran itu diaktualisasikan. Nah, itulah kemudian mengapa ya tren-tren seperti Unity of Sciences, ya kesatuan ilmu yang tidak lagi memberikan distingsi antara ilmu agama dengan ilmu umum. Ini mengapa ini penting? Ya, mengapa ini penting? Karena itu tadi, ya saya pernah sampaikan bahwa semua ini sebenarnya ilmu agama. Kenapa? Karena orientasinya kan kepada tauhidullah. Orientasinya kepada ketauhidan Allah. Orientasinya adalah mengungkap kebesaran ciptaan Allah. Nah, kebesaran ciptaan Allah ini kan bisa dikaji dengan berbagai slot. Ya, yang dunia medis, yang mendekati dengan medis. Yang di teknik dengan pendekatan teknik, ya toh? Lalu kemudian yang di
kajian-kajian fikih, pendekatannya lewat fikih. Yang di syariah, yang di dakwah melalui dakwah, yang tasawuf melalui tasawuf. Nah, oleh karena itu maka wa asyhadu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya. Maka ini memberikan satu paduan bahwa fondasi paling kokoh di dalam Islam dan merupakan awal dari keseluruhan fondasi yang ada adalah ketika seseorang mampu berkomitmen kepada ketauhidan Allah dan misi yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dua fondasi ini, syahadat tauhid dengan syahadat Rasul ini benar-benar kita pegang teguh, insya Allah di dalam kehidupan ini akan akan berjalan secara istiqomah. Tetapi sebaliknya, keislaman seseorang akan goyah, keislaman seseorang akan rapuh ketika fondasi ini tidak kuat. Makanya saya pernah iseng-iseng ada orang itu bilang ke saya begini, Pak, itu orang yang benar-benar korupsi. Nah, saya terus tanya, nah kenapa sih kok ada kalimat benar-benarnya? Emang ada korupsi yang tidak benar-benar? Ya ada, kalau dia dikorupsikan karena korban politik kan bisa. Oh, saya nggak tahu kalau itu. Dia bilang, kenapa sih orang yang benar-benar korupsi, apa dia tidak ingat bahwa di depan namanya itu ada haji? Apa tidak ingat bahwa dulu ketika dia lahir itu diazani? Kenapa orang kok bisa korupsi? Nah, itu tadi. Seluruh peristiwa dan instabilitas di dalam kehidupan itu terjadi karena apa? Karena rapuhnya fondasi yang pertama ini. Ya. Ini kan ibaratnya ini kan kalau mau tinggi ya. Ini kan ada Pak Nirmolo, ada Mas Lutfi mesin ya. Mas Lutfi mesin ya. Yeah. Nah, misalnya orang mau bikin orang mau bikin, nggak usah jauh-jauh lah. Pernah pertanyaan saya kepada Pak Nirmolo itu, Pak, itu ada lampu segede itu ditali pakai rantai. Yang di tengah Masjid Maskam itu loh. Kan ada lampu gede banget kan? Iya, terus. Kalau saya bilang sebagai orang awam, saya kok bediding. Itu cara ngitungnya bagaimana? Itu semennya habis berapa truk yang di atas? Supaya apa? Supaya nanti bisa nyanggah lampu segede itu. Tapi karena beliau ahli, Pak Nir itu ahli, beliau bisa menghitungkan. Itu hitungannya begini, diameternya begini, nanti fondasinya begini. Ya, ketika bangunan itu setinggi ini, maka cakar ayamnya itu harus sedalam ini. Sama sebenarnya, keislaman seseorang setinggi apapun, goyah dan tidaknya tergantung kepada kekuatan cengkraman cakar ayam. Nah, cakar ayam bagi konteks kita ini adalah sejauh mana kita mampu menjaga atau mempertahankan komitmen terhadap persaksian kita kepada Allah sebagai orientasi utama di dalam kehidupan dan menjadikan Rasulullah sebagai role model. Oleh karena itu, maka Rasulullah di sini, dan sebelum saya akhiri nanti mungkin bisa kita lanjutkan tanya jawab, bagaimana kemudian kita posisikan Rasulullah itu sebagai role model, tidak hanya kemudian copy paste apa yang dilakukan harus begini, ini tidak, tetapi disinilah semangat-semangat dan nilai-nilai universal yang dibawa oleh Rasulullah sebagai pembawa misi risalah, pembawa syariat dari Allah, sehingga pegangan-pegangan ini penting untuk kita perkuat agar tidak mengakibatkan instabilitas di dalam kehidupan kita. Akhirul kalam, intinya bahwa ini kajian pertama khusus untuk hadis ketiga, nanti berseri karena nanti untuk hadis untuk kajian
wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wa hajjil baiti sampai dengan wa shaumi Ramadan itu nanti bisa kita bahas pada pertemuan mendatang. Intinya bahwa Islam dibangun atas 5 fondasi, dan fondasi yang paling utama adalah syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Syahadat tauhid tidak hanya memberikan edukasi kepada kita, informasi kepada kita bahwa Tuhan itu satu, Allah itu esa, tetapi lebih dari itu, keesaan Allah dimaknai bahwa Allah adalah orientasi paling utama di dalam kehidupan. Sebagai orientasi utama, maka seluruh proses hidup dan kehidupan dan atribut duniawi yang kita lakukan harus berorientasi kepada pengharapan mendapatkan rahmatnya Allah. Makanya kenapa orang-orang dulu itu kalau bilang nek golek rezeki kuwi sing halal. Nek halal ayem kabeh. Itu pesannya mbah saya. Halal ayem kabeh. Karena begitu mulai kecampuran barang yang tidak halal, berarti dia sudah mengkhianati ya petunjuk yang diberikan oleh Allah untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang baik. Nah, untuk membimbing kita ya mengoperasionalisasikan ketauhidan ini, maka kehadiran Rasulullah ya menjadi sangat penting ya untuk memberikan edukasi dan informasi kepada kita tentang bagaimana berislam yang baik. Rasul adalah uswatun hasanah, teladan yang lengkap, teladan yang komprehensif. Ya, ibaratnya itu Rasulullah itu sudah ngajarin kita tentang adab, mulai dari urusan toilet sampai dengan urusan istana. Itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana seseorang menjadi pemimpin hingga dalam urusan bagaimana etika atau adab orang itu buang hajat. Ini memberikan satu pesan bahwa ajaran Rasulullah adalah ajaran yang universal, sholih likulli zaman wa makan, relevan dalam segala ruang dan waktu. Maka ini semua menjadi PR bagi kita. Semoga kita diberikan kekuatan ya untuk terus memperkokoh fondasi cakar ayam kita agar keislaman kita menjadi kokoh. Matur nuwun dan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan monggo jika ada dari guru-guru saya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini untuk bisa menambahi atau meluruskan apa yang belum lurus mungkin ya. Terima kasih, matur nuwun. Saya kembalikan kepada Mas Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.